Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini sangat menarik. Saya beri judul Utak-atik Data Kemiskinan. Ini berhubungan dengan pernyataan Bank Dunia soal acuan kemiskinan dan pernyataan Menteri Keuangan kita, Menteri Keuangan terbaik di dunia, Sri Mulyani Indrawati, menanggapi pernyataan Bank Dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, Bank Dunia meminta pemerintah Indonesia untuk merubah angka kemiskinan Indonesia. Bank ini meminta agar tolok ukur kemiskinan Indonesia ini harus menggunakan purchasing power, daya beli masyarakat. Nah, menurut Bank Dunia, seharusnya orang baru dianggap miskin kalau dia punya daya beli 3,20 dolar US dollar, 3,20 US dollar penghasilannya per hari per orang, atau sama dengan kurs saat ini ya 14.817, maka orang baru dianggap miskin kalau penghasilannya di bawah 47.414,4 rupiah. Nah, selama ini Indonesia menggunakan tolak ukur di bawah itu, yaitu 1,9 US dollar per hari per orang, atau sama dengan 28.152,3 rupiah. Ini sudah digunakan sejak 2011. Apa artinya ini? Menurut Sri Mulyani Indrawati, ya, kalau kita menggunakan tolak ukur dari Bank Dunia tersebut, acuannya 3,20 dolar US dollar per hari per orang, maka akan ada orang miskin di Indonesia 40% dari penduduknya. Menurut hitungan yang benar bisa lebih dari 40% tentunya. Ya, tapi itu perkiraan 40% masuk jurang kemiskinan bersama-sama. Tapi kalau kita menggunakan tolak ukur pemerintah ini, ya 1,9 dolar per hari, maka yang miskin itu cuma 26,6 juta penduduk. Nah, ini beda yang luar biasa, ya. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, acuan yang diberikan Bank Dunia itu sudah dipakai secara global untuk negara-negara berpendapatan menengah. Nah, kita Indonesia menurut Sri Mulyani Indrawati
lebih dari 10 tahun yang lalu, waktu dia masih berada di kabinetnya SBY, Indonesia sudah menjadi negara dengan pendapatan menengah itu. Tapi kenapa kalau ukur kemiskinannya kita tidak menggunakan kalau ukur global? Nah, di sini persoalannya. Sekarang ya, kata ketua tim kita, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, Indonesia sedang memperbaiki ini National Poverty Line, sedang memperbaiki garis kemiskinan di Indonesia. Tolok ukurnya sedang diperbaiki, dilakukan oleh BPS. Namanya pendapatan registrasi sosial ekonomi. Ini dibuat BPS. Hasilnya bagaimana? Kita belum tahu. Nah, apa artinya ini buat kita? Buat pemerintah boleh saja menggunakan angka-angka ini. Ya, angka-angka ini sebagai orang awam. Bagaimana orang melihat angka-angka ini? Sama dengan nomor buntut, undian bank, sabun colek, dan lain sebagainya, yang tidak bisa merubah nasib rakyat secara umum. Boleh juga menggunakannya sebagai seperti kaum intelektual kampus. Dia cuma jadi bahan ceramah saja. Tapi untuk pemerintah tentu dua cara pandang itu tak layak dipakai. Karena pemerintah digaji untuk mengeksekusi, untuk melawan kemiskinan, untuk memerangi kemiskinan itu, dan mengangkat derajat hidup bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, sejahtera, seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan hanya angka, bukan utak-utik, ya, bukan utak-atik angka statistik, tapi kemiskinan itu adalah sesuatu yang dirasakan, perihnya di perut oleh bangsa ini, oleh rakyat yang merasakannya. Menurut Antoni Budiawan, ini rekan saya ini, ya, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Nah, dia punya definisi ini umumnya. Kemiskinan adalah kondisi di mana pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kalau dia tidak cukup ini, maka dia dianggap miskin. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, dikenal sebagai mustahik. Ada 8 golongan. Ini lebih rinci. Ya, inilah yang harus diperangi, yang harus dirubah dari mustahik penerima zakat menjadi pembayar zakat. Orang yang tangan di atas. Tugas pemerintah adalah merubah mustahik ini, orang-orang yang biasa dibantu dengan BLT dan lain-lain, menjadi orang yang punya penghasilan bagus, yang tidak harus meminta-minta dan menunggu diberi 150.000 per bulan, dikasih 3 bulan sekali, dan itu tidak untuk selamanya, paling lama 6 bulan. Nah, kemiskinan absolut, kata Profesor Antoni Budiawan, ya, atau kemiskinan ekstrim, ya, itu bila apa? Bila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi minimum harian, sehingga dalam jangka panjang akan mengganggu pertumbuhan manusia itu sendiri, seperti stunting, kurang gizi, dan lain sebagainya, musuh lapar.
pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan gizi minimum dinamakan garis kemiskinan ekstrim. Menurut BPS, ya BPS punya acuan tentang ini. Ya, untuk orang Indonesia, kalau dia bisa memenuhi menurut BPS 2.100 kalori per hari, maka dia dianggap aman, dia tidak miskin. Itu angka tahun 2022. Garis kemiskinan ditetapkan BPS ini penghasilannya 535.547 per orang per bulan. Itu jelas tidak bisa disamakan dengan patokan Bank Dunia yang 3,20 US dollar per hari. Bisa dikalikan 500 ya, 47.414 itu dikali 30. Berapa itu? 1 juta lebih ya. Nah, kemudian ini garis kemiskinan ini ada dua. Ada yang makanan, ada yang non makanan. Yang non makanan ini dinilai dengan rupiah 138.422 per orang per bulan. 138.422 per orang per bulan. Ini yang non makanan. Yang makanan 397.125 per orang per bulan. Itu makanan. Atau sama dengan 13.000 per orang per hari. Atau 4.500 sekali makan. Dengan ukuran ini, inilah yang dipakai, mungkin inilah yang disenangi oleh pemerintah, maka yang miskin di Indonesia cuma 26 juta,36 tahun 2022. Jadi kita bangga karena yang miskin tinggal segitu. Cuma kalau kita menggunakan ukuran Bank Dunia tadi akan lain. Nah, menurut Kompas, ya kita dari dulu waktu kita sekolah, waktu kita SD, kita mengenal 4 sehat, 5 sempurna. Apa itu? Yang pertama, makanan pokok, karbohidrat. Makanan kita harus mengandung itu. Yang kedua, lauk pauk, protein, lemak. Yang ketiga, sayuran dan kacang-kacangan, serat ya. Lalu yang keempat, buah, vitamin. Yang kelima ini yang menyempurnakan, susu. Nah, dengan ini 4 sehat 5 sempurna itu menurut Kompas, ukuran dari BPS itu tidak memenuhi syarat itu. Jauh di bawahnya. Untuk memenuhi syarat itu, ya, untuk bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna itu diperlukan penghasilan setidak-tidaknya 22.126 per orang per hari, baru bisa mendapatkan ya makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu. Ini lebih masuk akal daripada yang cuma 13.000 itu, atau sama dengan 663.791 per orang per hari. Ini Kompas ya. Dengan acuan dari Kompas ini, maka ya dengan acuan ini akan ada ya 183,7 juta orang atau 68% dari penduduk Indonesia masuk dalam golongan miskin. Ini tidak perlu ditutup-tutupi kalau kita ingin menyelesaikan kemiskinan. Jadi hitungan Kompas ini lebih dekat
dengan hitungan FAO yang mengatakan 69,1% penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan bergizi. Jadi kurang dari yang dibutuhkannya itu. Tapi Menteri kita memang jago hitung-hitungan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Menurut Menteri Keuangan, acuan Bank Dunia itu tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena harga pangan di Indonesia, di daerah-daerah itu lebih murah. Tidak sama antar daerah itu. Tapi menurut penelitian Kompas, ini kembali Kompas ya, seperti membantah Sri Mulyani. Daerah-daerah tertinggal, di daerah-daerah tertinggal justru harga pangan menjadi lebih mahal. Di Maluku Utara misalnya, orang memerlukan Rp26.050 untuk bisa makan seperti 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi kalau di rata-rata nasional diperlukan 22.126 per orang per hari, di Maluku Utara yang miskin, yang 80% penduduknya tergolong miskin, itu memerlukan 26.050 per orang per hari. Jadi lebih tinggi, Rp3.924. NTT yang penduduknya paling miskin di Indonesia, 86% masuk golongan miskin, itu memerlukan untuk bisa makan 4 sehat 5 sempurna itu per tiap hari diperlukan penghasilan Rp23.126. Jadi lebih tinggi 1.000. Nah, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memilih pemimpin baru yang akan membawa bahtera negeri ini menuju tujuan adil, makmur, aman, sentosa. Bila pemerintah saat ini tidak menganggap ini sebagai persoalan, bahwa kemiskinan kita yang sampai seperti itu, seperti hitungan Kompas, ya, itu sangat berbahaya. Artinya apa? Artinya tidak akan ada perbaikan terhadap kondisi rakyat secara umum. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kita memerlukan pemerintah, eksekutor yang bisa mengatasi kemiskinan ini. Yang pertama harus dicari, harus jujur dulu. Berapa orang miskin saat ini? Acuannya berapa? Kalau diagnosa ini benar, maka kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila diagnosanya benar, maka 60% pasien itu sudah sembuh. Tinggal mencari obat yang pas saja. Tapi bila diagnosanya belum tegak, kita belum tahu sebab-sebab penyakit itu, sebab-sebab kemiskinan itu, kemudian kita bikin program untuk mengatasinya, pasti gagal. Maka kita membutuhkan ya satu diagnosa, satu kejujuran melihat kemiskinan ini. Dan ini harus menjadi masalah, baru bisa diatasi. Ketika kita menganggap ini bukan masalah, maka tidak akan ada program untuk mengatasinya. Saya berharap presiden terpilih nanti bersama kabinetnya menggunakan data-data yang benar dan jujur untuk mengatasi kemiskinan. Kalau orang menjadi miskin, petani menjadi miskin karena impor beras misalnya dan impor pangan dan lain sebagainya, sehingga hasil-hasil yang mereka tanam sepanjang tahun itu tidak diserap oleh pasar, maka persoalan itu harus diatasi oleh pemerintah 2024 dan seterusnya. Tapi
pemerintah saat ini masih punya waktu 1 tahun untuk memperbaiki keadaan. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan lain waktu pada pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.